心。 Halo guys, mau komentarin dikit soal episode Revise kali ini sebelum bahas. Jadi untuk episode 1 ini menurut Anda mainin pace-nya itu enak ya. Jadi kemarin kan itu episode cooldown teman-teman bisa dibilang ya, episode 29. Sekarang juga sebenarnya episode 30 ini tuh masih belum serius-serius amat episodenya, tapi tetap ada teori-teori tambahannya yang ditambahkan pelan-pelan. Kita juga yang nonton jadi nggak langsung kaget gitu ya dengan tensinya yang tiba-tiba itu terlalu panas untuk episode kali ini. Tapi tetap seru untuk episode ini ya, nontonnya juga Anda agak deg-degan nih nonton episode 30 ini. Jadi itu dia kelebihan utama episode ini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Tapi kalian simak dulu pembahasannya sampai habis baru kita ikutan diskusi ya. Iki juga menurut Anda cukup keren di episode kali ini. Nah, kalau kalian pengen tampan ya seperti si Rizky Igarashi, nama Indonesianya Iki ya. Nah, disimak aja langsung yang satu ini. Halo guys, Anda baru aja dapat ini dia paketan dari Scarlet Whitening. Nah, di sini Anda dapat rangkaian yang Brightly Ever After loh. Nah, sekarang Anda mau kasih tahu sedikit untuk step-step pemakaiannya seperti apa ya. Untuk yang pertama, pastinya kalian cuci muka dulu yang bersih menggunakan Brightening Facial Wash ini. Nah, setelah itu kalian pakai toner supaya nanti pemakaian krim dan serumnya itu bisa meresap dengan maksimal. Dan setelah itu jangan lupa pakai serumnya ini, teman-teman. And last but not least, kita pakai krimnya guys. Jadi di sini krimnya itu ada yang day, ada juga yang night ya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian pengen pakai aja. Semua produk dari Scarlet ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Dan tidak dilakukan percobaan terhadap hewan dan juga sudah terregistrasi di BPOM. Setelah rutin pakai rangkaian dari Brightly series ini, jadi kelihatan ya teman-teman ya, jerawat di muka Anda itu semakin menghilang dan juga untuk wajah itu pastinya semakin glowing. Nah, semua produk face care-nya itu murah banget teman-teman, hanya Rp75.000 saja per produk. Dan bisa langsung kalian order aja lewat line @scarlet_whitening, di Shopee Scarlet_whitening, di Shopee Mall Scarlet Whitening Official Shop, dan juga di WhatsApp 0877 0035 3000. Dan juga jangan lupa cek ada di deskripsi ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revise episode 30. Jadi episode ini tuh kayak balik lagi ke awal-awal kita nonton Revise ya, yang episodenya itu di bawah episode 10. Kerasa nggak sih teman-teman? Dimana ada suatu cerita dengan bumbu-bumbu kasus dan juga misterinya yang bikin kita itu menduga-duga dan dibungkus jadi 2 episode ya. Jadi kangen Anda dengan suasana yang kayak gini ya. Jadi makanya Anda juga bilang di sini tuh seru. Jadi salah satu faktor yang bikin episode ini tuh ditunggu-tunggu adalah kehadiran banyaknya seiyuu aka voice actor yang meramaikan saga ini. Nah, episode 30 ini tuh baru setengahnya teman-teman. Jadi yang utama itu ada si Subaru Kimura. Jadi ini pengisi suaranya si Vice itu sendiri ya. Jadi cukup ngakak ketika si Vice ini tuh muji-muji si Subaru Kimura ya. Wah, dia tampan ya. Wah, dia suaranya bagus ya. Terus juga kayaknya asik orangnya. Dalam artian ya si Vice ini muji-muji diri sendiri. Si Subaru Kimura muji-muji diri sendiri ya. Jadi Subaru Kimura kirain Anda cuma jadi guest lewat doang ya. Jadi cuman kayak muncul doang ya, berapa detik udah aja lewat gitu ya. Tapi sepertinya punya peranan penting di saga ini si Subaru Kimura. Jadi dia muncul di episode Revise ini dengan nama yang sama, yaitu Subaru Kimura ya. Jadi diceritakan di sini dulu dia itu pelatih sepak bolanya si Iki dan sekarang itu jadi voice actor. Dan untuk yang kedua dan ketiga ada Kamiya Hiroshi dan juga Kenichi Suzumura. Dua ini juga terkenal Pak. Jadi ini benar-benar memperlihatkan popularitas seiyuu atau voice actor di Jepang sana tuh nggak kalah sama artis-artis pada umumnya ya, luar biasa. Salah satu faktor yang bikin Ana makin appreciate juga nih sama dunia anime, yaitu si voice aktornya. Nah, Kamiya Hiroshi itu terkenal banget sama suaranya Levi ya, dari Attack on Titan, Kene! Sama Akashi di Kuroko no Basket. Cocok lah gitu ya buat peran-peran yang dingin ya, bisa dibilang orang-orangnya. Sementara Kenichi Suzumura emang udah sohib lah sama Toei di sini. Jadi kan sering ngisi suaranya si Ryotaro juga di DNO ya. Buat peran terkenal lainnya ada si Shin Asuka
dari Gundam Seed Destiny ya. Banyak banget pokoknya ya dua orang ini. Jadi mau tambahkan ya silahkan lah ya. Nanti jadi ngomongin anime kalau Anda juga kepanjangan. Diceritakan Iki itu bertemu dengan teman masa lalunya bernama Jiko ya. Jadi dulu si Iki kan memang pemain bola kan ya. Nah si Jiko ini tuh teman akrabnya si Iki dari dulu. Tapi entah kenapa si Jiko ini tuh jadi sangat membenci si Iki ini. Ya, si Iki tuh pengen tahu salah dia tuh apa, salah gua apa sih gitu. Terus udah minta maaf kalau misalkan gua salah ya tolonglah dimaafkan ya. Tapi nggak dimaaf-maafin sama si Jiko-nya ya. Jadi ini udah kayak dendam kesumat aja pak. Ya, ini sih yang bikin penasaran juga. Ada apa sih sebenarnya? Anak penasaran nih nontonnya. Walaupun ini episode nggak serius-serius amat, cuman penasaran banget sama soal ini ya. Nah, kalau dari yang Anda tangkep beberapa percakapan yang sudah terjadi di episode ini mungkin karena sesuatu ya, dimana si Iki ini tuh sudah menjadi Kamen Rider bertarung melawan monster. Ada sesuatu yang tanpa secara sengaja itu melukai si Jiko ini. Jadi mirip-mirip sama Avengers Ultron sama Trio of Deep Scene-nya si Saber ya. Jadi pahlawan yang berusaha melindungi tapi ya tetap aja ada yang kena. Nggak bisa melindungi benar-benar 100%. Itu yang Ane tangkepnya, tapi belum 100%. Ada ataunya. Jadi kalian simak dulu ya sampai beres ya bahasannya. Nah, untuk teori selanjutnya, ini jauh sebelum si Iki ini tuh jadi Kamen Rider. Masih jadi pemain bola lah ya, masih jadi anak SMA lah atau apapun itu. Jadi dia itu melakukan kesalahan sama si Jiko ini, cuman lupa. Ini karena faktor hilang ingatannya dia di cerita Revice ini dan ada hubungannya dengan foto yang hilang. Mungkin ya. Nah, kalau Iki nggak tahu, mestinya si Vice ini tahu dong kasusnya itu apa, penyebab salahnya si Iki itu apa. Karena kan udah bersama si Iki juga si Vice kan sejak kecil gitu ya. Jadi pasti tahu lah di fase ini di mana si Iki ini mungkin lagi di bangku SMA ya, berarti si Vice-nya juga sudah memperhatikan dari situ. Ya pasti tahu gitu ya. Ingat nggak pas bagian reunian di awal episode 30 ini. Jadi pas Iki itu ngomong, langsung suasananya itu jadi hening ya. Jadi orang-orang itu pada diem ya. Nah, orang-orang ini tuh tahu tapi Iki sendiri itu yang lupa ya, juga itu bisa teman-teman ya. Gila, ini banyak kemungkinannya ya. Oke, berlanjut bahasannya. Jadi Deadman yang muncul di episode ini, Deadman P1 lagi ya, bernama Rafflesia Deadman. Jadi balik lagi di situ desainnya yang kayak kertas lipat guys. Cuman di sini tuh ada peningkatan kekuatan dari Deadman yang mestinya kategorinya lemah ini. Phase 1 namanya juga ya. Ada dugaan dari Iki kalau ini tuh terciptanya dari si Gifu langsung yang udah bangkit. Makanya kuat. Walaupun si Deadman Phase 1 aja. Nah, berarti Gifteria Repaint Orange yang kemarin itu juga lebih kuat dari Gifteria yang ungu ya. Jadi Deadman ini tuh punya kemampuan mengeluarkan bau busuk. Namanya juga bunga Rafflesia ya. Kalian search aja di Google kenapa mengeluarkan bau busuk. Ada dugaan si Jiko yang benci si Iki ini tuh yang bikin kontrak sama Deadman yang satu ini. Karena Deadman-nya di keramaian cuma nyerang Iki doang ya. Nggak ke yang lain, nggak ngerusuh ke yang lain. Cuman ngincar si Iki doang. Eits, tapi jangan langsung ambil kesimpulan. Ya, secara simpelnya sih pasti si Jiko nih karena kan benci si Iki gitu. Jadi kita itu seperti diarahkan ke satu orang tapi ternyata nanti bukan. Kan seperti itu ya selalu ya episode-episode Revice ya. Makanya Anda bilang ini tuh kayak Revice awal-awal vibe-nya ya. Jadi ada misteri-misterinya juga ya dan juga nanti ada twist-twistnya sedikit. Nah, di akhir episode ketika hendak bertemu dengan Jiko buat menyelesaikan masalah, si Iki ini malah melawan Sabertooth Deadman yang dulu penggunanya adalah Kudo ya, si pengacara itu. Jadi si Kudo juga menyebutkan, ini nggak tahu Kudo nggak tahu bukan, tapi kita sebutnya si Kudo aja. Jadi di sini Kudo juga menyebutkan hal yang sama di sini ya ke si Iki kayak waktu itu soal si Iki adalah orang yang paling egois se-Jepang. Terlihat di sini ada respon yang berbeda juga ya dari si Iki ya. Jadi ada pengaruh dari perkembangan karakter juga ya, walaupun sedikit nggak terlalu banyak menurut Ane. Dimana dulu diomongin gitu kan langsung kena mental ya. Nah sekarang udah biasa aja. Dan menurut Ane efek fight-nya di sini si Revice Thunder Girl tuh keren ya. Efeknya ya, efek-efek petirnya dan bergerak secepat kilatnya. Formnya sih sekali lagi enggak. Nah terus di satu sisi ternyata Iki lagi ada di rumah tapi sambil ngamuk. Udah kayak orang mabok teman-teman ya. Sampai si Tamaki itu ditonjok mental dan bilang bahkan ayahku aja nggak pernah mukul gua katanya. Jadi bagi pencinta Gundam udah tau lah ini ya referensinya kemana ya, ke Amurore yang dicabok di awal-awal episode Gundam ya. Lucu banget di episode ini. Jadi sampai pada akhirnya si Iki ini tuh harus diikat ya. Dan ketika si Iki ini ngalahin Deadman-nya, dia balik lagi ke awal scene yang ada lapangan bolanya ya. Jadi dugaan Ane sih ini genjutsu lah bisa dibilang, atau halusinasi yang dihasilkan sama si Rafflesia Deadman. Dan user atau pengguna Deadman ini tuh siapa? Jadi bisa jadi si Subaru Kimura.
Jadi dia dengan alasan mau mandi, bisa aja dia itu melakukan aksinya ya. Terlihat juga teman-teman pas dia udah keluar dari kamar mandi itu ada kayak luka gitu ya di bagian pipi kirinya ya. Nah itu dia ya. Terus juga senyumnya itu kayak apa ya teman-teman ya, kayak creepy banget lah pas di situ ya. Dan langsung bersambung episodenya. Nah bisa juga si Subaru Kimura ini tuh penyebab retaknya hubungan persahabatan antara Jiko dan juga Iki. Mengingat dia dulu adalah ini teman-teman ya, pelatih sepak bolanya. Si Jiko malah sekarang jadi voice actor juga gitu. Jadi ini semua sih masih dugaan ya teman-teman. Jadi setelah nonton episode ini ya itu beberapa yang Anda dapat sih dan disimpulkan dan jadi prediksi. Si Subaru Kimura yang kayak lucu dan juga friendly gitu tapi ternyata jahat. Wadidaw juga sih ya kan. Nah oke, sekarang kita bahas poin-poin penting lainnya ya. Tadi kan fokusnya soal Iki dan juga si temannya si Jiko dan juga si Subaru Kimura. Jadi di sini si Aulera itu membakar gaun merah Deadman-nya. Kita belum tahu abis ini apa yang bakal dia lakuin ya. Tapi seperti yang Anda bilang, setelah ditampol Gifu sejak episode 28 berarti ya, di episode-episode lalu lah pokoknya. Ini harusnya jadi turning point ya buat karakternya si Aulera ya. Kalau begitu-begitu aja ya nggak ngerti lagi lah apa yang ada di pikiran si tim produksinya di sini. Tapi ada kemungkinan si Aulera ya bakal join kubu protagonis ya. Ini akan jadi turning point yang menarik buat karakternya Aulera ya. Semoga juga nggak terlalu jomplang, nggak terlalu beda juga ya karakternya setelah ini. Jadi Sakura juga udah official pindah ke Weekend, udah pakai seragamnya juga ya. Jadi ada beberapa teori juga soal Pak Akashi yang terungkap di sini. Nah ini menarik sekali teman-teman. Jadi Pak Akashi itu dulu adalah salah satu petingginya Noah. Sudah kudagu memang ini ya. Kalau enggak, ya nggak akan ada Phoenix dan juga nggak akan ada Deadman. Jadi dulu Pak Akashi ini tuh atasannya si Masumi Karizaki selain Pak Agariyama di Noah. Apakah Pak Agariyama dan Pak Akashi ini juga bersekongkol? Karena memang sangat suspek sekali kalau kita nonton Revise Legacy yang fail itu teman-teman ya, si Pak Agariyama. Nah, singkatan Noah juga akhirnya bisa kita ketahui di sini, yaitu Nest of Anti-Human. Jadi organisasi Noah kan ada 20-an tahun yang lalu lah ya. Tapi hingga sekarang penampilan dari Pak Akashi ini tidak menua. Gila ya. Ini sih yang serem menurut Anda. Takutnya ada perjanjian dengan iblis juga yang membuat dia dalam tanda kutip itu tetap awet muda seperti ini. Atau memang dia itu iblis sendiri gitu ya. Jadi ya penampilannya seperti itu. Tidak ada pengaruh soal usianya. Ya, dia itu iblis sendiri. Ngerti kan maksud Anda ya? Dan juga walau ini masih dugaannya si Masumi Karizaki, tapi ini teori yang cukup mencegangkan lah bisa dibilang. Yaitu bisa saja Pak Akashi itu keturunan Gifu yang lain sama seperti Igarashi bersaudara. Wow ya. Kalau memang benar seperti itu, siapa yang menghubungkan Akashi dengan si Gifu-nya? Dimana si Pak Akashi itu seperti terlihat sangat patuh sekali sama si Gifu-nya ya. Seperti kayak bisa tahu gitu ya si Gifu tuh mau apa walaupun si Gifu-nya kayak belum ngomong gitu sekarang. Nah itu juga menanti sih kita si Gifu kalau udah ngomong nanti voice aktornya siapa gitu ya. Atau cuman suara-suara setan doang gitu. Jadi nanti akan ada pertarungan antara keturunan Gifu ya. Yaitu Pak Akashi versus Igarashi bersaudara. Nah di sisi Pak Akashi seperti biasa dia itu masih berinteraksi dengan Gifu yang sudah bangkit ya. Dan setelah itu muncul sesosok aura iblis yang mirip Vice. Jadi auranya itu agak-agak ungu kemerah gitu ya. Nah, apakah ini si Red Devil ya yang membunuh orang tuanya si Junpei Igarashi bertahun-tahun lalu? Ya. Masih soal Pak Akashi juga, si Daiji itu hendak membuntuti si Pak Akashi ya. Ini menarik ya, semoga ya apa ya kalau ketahuan takutnya bisa langsung mokat juga ini si Daiji ya. Jadi ya inilah saga dia di organisasi Phoenix setelah dia tahu dia itu keturunannya si Gifu. Jadi memang selalu seru ya kalau bahas soal Weekend, si tua bangka Pak Akashi dan juga soal si Gifu ya. Tapi sabar teman-teman, episode yang gak terlalu ngeras kayak gini juga menurut Anda sih perlu ya. Nanti kedepannya pasti akan makin serius dan juga makin serius ya. Soalnya ini kan udah masuk arc 3 juga. Nah episode minggu depan akan jadi konklusi untuk beberapa teori seperti kasus Iki dan juga si Jiko ya. Jadi soal foto Iki yang hilang sepertinya juga mungkin bakalan dibahas di episode berikutnya. Semoga ya, karena juga si Iki terlihat kayak nanya ke si Vice dan si Vice itu lagi megang sebuah bingkai foto. Siapa tahu itu adalah fotonya si Iki yang menghilang di situ ya. Nah, udah penasaran juga kan soal ini. Dan beberapa voice actor juga muncul lagi. Salah satu yang ditunggu ya pasti si Miku Ito ya, pengisi suara Love Corp sendiri ya. Semoga ketemu sama si Sakura ya di bagian ini. Dan ada pengisi suara Vegeta juga yaitu Ryo Horikawa ya. Kakaroto.
Ini juga ditunggu teman-teman ya. Jadi masih seputar seiyuu atau voice actor juga. Ya udah guys, gitu aja. Jangan lupa diskusi di kolom komentar bawah. Menurut Ana sih, walau sekali lagi nggak serius-serius amat episode ini, tapi menurut Ana sih sangat seru dan menarik episode ini. Karena sekali lagi vibe-nya itu kayak balik lagi ke awal-awal ceritanya Revice ya. Nah, menurut kalian gimana? Sekali lagi komentarin di bawah ya. Dan juga tadi ada teori-teori yang seru tuh ya, soal Pakaisi dan juga soal si Gifu ya teman-teman ya, dan lain-lain lah. Dan juga kalian boleh komentarin soal Ikki dan juga Jiko dan juga si Subaru Kimura. Ini juga menarik walaupun sekali lagi ya nggak terlalu masuk lah ke cerita utama ya. Ya, tapi ini juga bisa membongkar di mana memori Ikki yang kok tiba-tiba dia lupa. Menarik lah pokoknya kesinambungannya. Ya udah guys, segitu aja. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan ini. Tetap semangat juga puasanya, tetap jaga kesehatan. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di @reza plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre, dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex. Kapan-kapan kita live lagi juga ya teman-teman ya, maraton game Kamen Rider. Oke, kemungkinan sih Kamis lah ya kalau Ana kosong ya. Ya udah guys, gitu aja. Terima kasih. Bye bye.